Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Azari Aziz dengan NIM 211041174, mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta. Saya mendapatkan penugasan dari mata kuliah komunikasi massa, yaitu eksperimen sosial berupa puasa media sosial selama 5 hari. Bisa nggak ya? Nantinya saya juga akan mengupdate hasil dari kegiatan ini di akhir video. So, jangan lupa nonton sampai akhir ya. Hari ini day one, kebetulan hari Sabtu, weekend, aku ada agenda part time dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Kayaknya bakal bosen banget sih kalau misalnya part time gak main HP. Gimana ya? Tapi kita coba aja dulu kali ya. Ini ada footage-nya, nanti di akhir footage aku akan jelasin sih tadi ngapain aja. Dah. Sekarang hari kedua, kebetulan karena masih weekend, hari Minggu, jadi kita masih ada agenda part time dari jam 11 sampai jam 8 malam. Agak lemes sih kemarin karena kan gak main HP ya, jadi kayak agak bosen gitu. Cuman ya udah, kita coba lagi aja. Hari ketiga eksperimen sosial puasa sosmed. Kemarin kita udah ngejalanin 2 hari tanpa media sosial, tanpa HP. Jujur agak berat karena itu kan kayak kegiatan baru ya. Gak pernah kayak gitu, kayak apa-apa kan pasti pakai HP. Kayak bosan dikit buka HP, chatting. Terus sekarang kayak dibatesin, jadinya kayak jujur agak aneh dan agak kaget. Tapi kita berhasil kemarin lewatin 2 hari. Aku berhasil, alhamdulillah. Sekarang hari Senin jam 7 pagi aku ada kelas. Biasanya sambil kelas sih biasanya main HP sih, cuman hari ini kita coba aja fokus untuk kelas. Terus habis itu setelah kelas jam 1 aku mau ke Taman Mini Indonesia Indah. Hari ini kelas gue agak beda karena mau kerja kelompok hari ini fotografi kelas bisa tanpa main HP. Biasanya gue Seru kalau banget kelas tuh sambil hari ini. scroll TikTok, Instagram, explore segala macam. Hari ini kita coba aja nggak main HP, kita fokus ke kelas. Dan untungnya gue nggak ketiduran. Nah, habis kelas gue sama temen-temen gue mau kerja kelompok ke Taman Mini Indonesia Indah buat ngerjain tugas lighting dan levitasi. Fotografi, seru banget ya pokoknya. Habis ngerjain tugas kita langsung pergi buat cari makan.
karena tugasnya membutuhkan lighting pada saat malam hari, jadi kita ngerjainnya sampai malam. Pokoknya selesai tuh sampai jam 8 malam. Agak capek sih, cuman hari ini seru banget karena ketemu sama teman-teman. Agak narsis ya dari tadi, foto-foto mulu sama video. Hari ini hari keempat eksperimen sosial puasa sosmed. Agak berat sih dan pengen banget main HP, nonton Netflix segala macem, TikTok. Cuman ya kita tahan aja, kita coba gimana rasanya 5 hari tanpa media sosial. Dan hari ini hari Selasa jam 7 pagi seperti biasa ada kelas. Habis itu hari ini aku pengen makan bakmi kesukaan aku di Sudirman. Jadi nanti kita main-main ke sana ya. Dadah. Seperti biasa kita kelas dulu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Ini jujur agak ngantuk banget dan capek banget karena bangunnya kesiangan. Habis kelas gue langsung meluncur untuk pergi ke daerah Sudirman buat makan bakmi keriting luas kesukaan gue. Nah ini kita udah sampai di Sudirman, kita harus jalan lagi dikit lagi. Buat makan bakmi ini, ya ampun, bakmi ini tuh pokoknya enak banget, favorit gue dari dulu. Pokoknya kalian juga harus coba ya. Nah habis makan berat kita cari cemilan di Family Mart. Dan gue menemukan ada es krim lucu gitu, maksudnya kayak boba brown sugar tapi bentuknya es krim. Lucu banget gak sih? Habis beli minuman dan cemilan, gue memutuskan untuk nongkrong dulu di taman ini bareng kakak gue. Karena kayak suasananya enak banget sih ini buat ngobrol, dan kita coba untuk ngobrol tanpa megang HP. Jadi kayak bener-bener ya udah kita cuma ngobrol aja. Jujur ini sebenarnya agak takut sih kalau HP gue dijamret karena ini agak jauh sebenarnya dan kayak banyak orang lalu lalang. Kelihatan banget sih perbedaannya kalau misalnya nggak sambil megang HP, karena kayak lebih fokus sama apa yang dibicarain dan kita jadi eye contact gitu loh kalau sambil ngobrol tanpa HP. Salfok bentar, ini keren banget sih pemandangan daerah ini jujur. Hari terakhir yaitu hari kelima dari eksperimen sosial puasa medsos. Wow, ini nggak bisa dibayangin gak sih hidup tanpa HP, tanpa Netflix, tanpa TikTok tuh kayak wah bencana banget. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Hari ini hari terakhir kita ada kelas karena ini nggak ada kegiatan lain. Mungkin aku ya bakal baca buku sih, karena kayak nggak ada kegiatan lain kan selain baca buku, paling tidur udah sih. Lagi dan lagi kita kelas dari jam 7:30 sampai jam 12. Ini ngantuk, ini sambil kelas sambil nugas juga karena tugasnya banyak. Habis kelas biasanya gue nonton Netflix atau main HP, tapi karena nggak boleh gue akhirnya baca buku. Ini bukunya bagus banget sih, gue suka banget buku ini. Kayak semua pertanyaan dalam hidup gitu tuh kayak terjawab gitu.
Habis itu lanjut nugas. Ini ada 2 proposal yang harus diselesaikan. Jujur capek banget, tapi ya mau gimana lagi, namanya tugas ya. Hari ini gue akan menjawab pertanyaan dari kegiatan eksperimen gue 5 hari puasa media sosial. Check it out. Menurut gue ya, kegiatan eksperimen sosial ini tuh termasuk ke dalam kategori sulit sih, karena kayak kebiasaan yang udah jadi kegiatan sehari-hari menjadikan audiovisual sebagai konsumsi harian itu tuh menurut gue agak sulit. Dan hal ini tuh agak sedikit mengganggu kegiatan gue karena kayak agak bikin stres ya, kayak dipaksa untuk meninggalkan kebiasaan lama. Kesulitan sih sebenarnya menghadapi eksperimen ini adalah yaitu mengganti kegiatan lama dan mengganti kegiatan baru, mencari produktivitas baru yang lebih bermanfaat. Itu sih. Kegiatan baru yang gue lakukan untuk mengganti kebiasaan lama itu, gue kemarin bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, terus gue juga berjemur, gue juga bermain dengan hewan peliharaan gue, kucing-kucing gue, terus gue juga tidur, terus juga ngerjain tugas karena banyak banget, terus gue akhir-akhir ini lagi baca buku, terus gue juga pergi keluar rumah sih untuk mencari suasana baru. Nah, gue jarang banget biasanya melakukan hal-hal kayak gitu karena kayak biasanya yang gue lakuin itu cuman kayak nonton Netflix, main TikTok, nonton YouTube itu di kamar seharian. Tapi gue ngerasa gue lebih bisa mengeksplor diri sih dengan mengganti kegiatan gue yang cuman scroll jari aja bisa menjadi aktivitas fisik yang pastinya lebih produktif dan bermanfaat. Efek dari kegiatan puasa media sosial ini sih menurut gue dari kebiasaan makan ya, itu tuh kayak menurut gue berubah banget sih, karena biasanya gue kalau makan sambil nonton YouTube, sambil nonton film, terus gue jadi lebih fokus makan sama makanan yang gue makan gitu daripada film yang gue tonton. Kalau sosialisasi bersama keluarga dan teman-teman, khususnya keluarga sih, menurut gue nggak banyak berubah karena kegiatan dengan keluarga itu walaupun gak ada eksperimen ini udah berjalan dengan baik sih menurut gue, karena kayak keluarga gue selalu menyempatkan diri untuk bercerita dan berkomunikasi sih tanpa distraksi dari media sosial. Kalau sama temen sih gue nggak banyak berubah juga karena gue juga jarang kontekan sama teman, karena emang gue lebih banyak menghabiskan waktu gue untuk diri gue sendiri sih. Dan kalau untuk mencari berita, menurut gue ini yang juga lumayan berpengaruh karena gue mengandalkan televisi dan YouTube sebagai media untuk mencari informasi. Dan ketika gue nggak bisa mengakses hal tersebut, gue kayak agak stres gitu sih dan agak kesulitan karena kan kayak koran sekarang di mana sih? Nggak ada nggak sih koran? Kalau dari kegiatan eksperimen ini gue menemukan satu kegiatan baru sih, yaitu meditasi untuk kesehatan mental. Jadi kayak gue meditasi gitu untuk merelaksasikan pikiran gue sejenak supaya gue bisa mendapatkan energi yang baru dan membuang energi negatif yang bisa menjadi racun bagi tubuh gue. Terus gue juga lebih mengutamakan penggunaan fisik sih dalam kegiatan sehari-hari, karena kan kayak biasa kita cuma duduk-duduk aja main HP, ini gue bisa kayak keluar kamar, keluar rumah, atau bahkan melakukan hal-hal lainnya yang produktif daripada cuman kayak scroll TikTok atau main HP gitu sih. Kalau percakapan sama orang lain menurut gue sih itu nggak berpengaruh signifikan ya, karena gue juga orangnya suka diskusi sama orang lain. Terus ini juga nggak mengganggu kegiatan gue dalam melakukan percakapan dan juga nggak berpengaruh signifikan sih. Untuk kedalaman saat berbicara sama orang lain juga nggak gitu pengaruh yang signifikan, karena gue juga masih suka mengulik cerita orang lain. Terus juga topik yang dibicarakan menurut gue kayak yang perlu dibicarakan ya dibicarakan, kalau misalnya emang nggak perlu ya udah nggak usah gitu. Jadi kayak nggak berpengaruh sama kegiatan ini sih. Keputusan gue untuk tidak mengonsumsi media sosial selama 5 hari itu sulit banget, bisa dikatakan sangat sulit. Tapi dengan kegiatan ini gue sadar bahwa sebenarnya gue tuh kecanduan sama media sosial yang berbentuk audiovisual. Dan menurut gue itu sangat berbahaya banget kan, karena kayak udah masuk dalam tahap kecanduan yang kayak lo kalau nggak mainin itu tuh kayak bakal jadi cranky dan bakal stres.
dan gue di sini mencoba untuk komitmen dengan menyelesaikan misi ini. Sebenarnya kalau ditanya skala 1 sampai 10 mungkin gue bisa bilang 6, karena sebenarnya gangguan dari puasa media sosial ini adalah penolakan dari pikiran dan tubuh gue. Jadi sebenarnya gue bisa mengontrol media sosial, gue bisa nggak pakai media sosial, tapi dari pikiran dan tubuh gue tuh gue ngerasa kayak ada penolakan gitu loh, kayak gue jadi gampang stres, gampang bosen, terus jadi cepat cranky juga, kayak senggol dikit marah segala macam. Dan gue rasa kayak gue udah masuk ke tahap yang kayak kecanduan, tapi sebenarnya gue bisa kontrol gitu. Jadi gue bingung ngasih skalanya, jadi gue kasih skala 6. Gue ngerasa ini bukan sebuah kegagalan, jadi ini sebenarnya gue ngerasa ini jadi evaluasi aja sih buat diri gue, kayak oh ternyata gue masih kecanduan loh sama teknologi audiovisual dari media sosial, dan gue harap kedepannya gue bisa mengurangi konsumsi media sosial tersebut. Sekian dari video ini, semoga bisa diambil hikmahnya.